ucapkan karena teman-teman mau meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi kami mengenai time dan energi manajemen. Nah, kami dari kelompok compiler. Oke, bisa. Nah, yang pertama yang akan kami terangkan untuk teman-teman itu mengenai time management. Pasti maba atau mahasiswa pada umumnya pasti sibuk kan? Nah, untuk itu teman-teman harus tahu time management itu apa sih? Nah, time management itu adalah proses untuk merencanakan, mengkoordinisir, serta mengendalikan waktu agar efisien. Nah, tahapan dari time management itu ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada prioritas, perencanaan, disiplin, dan evaluasi. Nah, untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai prioritas dan perencanaan. Nah, untuk prioritas itu, teman-teman biar lebih mudahnya bisa menggunakan namanya itu matriks Eisenhower. Nah, ini udah kami contohkan di sebelah. Matriks Eisenhower itu kita itu memisahkan mana yang bagian paling penting dan urgent dengan mana bagian yang tidak urgent dan tidak kalah penting. Nah, contohnya nih, kalau untuk yang urgent dan penting, teman-teman butuh perhatian segera dan memiliki konsekuensi. Nah, itu misalnya yang butuh perhatian segera itu seperti proyek akhir atau ujian. Nah, itu tahapan yang keduanya itu teman-teman bisa, kalau untuk yang tidak urgent tetapi masih penting, itu teman-teman bisa melakukan yang namanya schedule. Nah, di schedule itu memiliki manfaat panjang tetapi tidak mendesak. Nah, yang ketiga itu ada delegasi, yaitu penting tetapi tidak dia urgent tapi tidak terlalu penting. Itu untuk mendesak dan biasa saja bisa didelegasikan orang lain atau bisa diwakilkan orang lain. Misalnya seperti rapat, itu kan memang mendesak, tetapi jika teman-teman bagiannya tidak terlalu penting bisa diwakilkan dengan yang lain. Nah, yang terakhir itu ada eliminasi, yaitu sesuatu yang tidak berguna dan juga membuang waktu. Ini tidak perlu teman-teman lakukan dalam waktu secepatnya, jadi teman-teman mungkin bisa mengeliminasinya dulu. Oke. Dari saya akan melanjutkan dari rundown time yang pertama. Jadi di rundown time itu isinya kapan suatu kegiatan dimulai dan sampai berapa lama berlangsung dan kapan berakhir dari rundown time-nya tersebut selesai. Oke. Yang kedua ada Pomodoro time. Jadi satu Pomodoro time itu 25 menit dan istirahatnya itu 5 menit dan itu diulangi selama 4 kali, dan setelah itu kita ambil jeda selama 15 sampai 20 menit. Oke, jadi itu Pomodoro time. Oke, yang bawahnya evaluation. Jadi evaluation itu kita mereview secara berkala apakah metode yang kita pakai itu sudah tepat apa belum. Oke. Di sini saya akan melanjutkan dari, kita kan sudah membahas dari time management. Sekarang kita akan membahas dari energy management. Untuk energy management ini untuk memantau, mengatur, memulihkan fisik, mental, dan emosional agar tetap optimal dalam beraktivitas. Karena kan kita kan nggak mungkin cuma bisa mengatur waktu kita. Kita kan juga perlu energi untuk mengerjakan tugas. Walaupun mengerjakan tugas itu perlu waktu yang tepat, kita kan perlu hasil yang optimal juga. Nah, di sini tuh bisa dibagi ada dua itu dibagi morning lag sama night owl. Untuk morning lag ini adalah istilah untuk orang yang secara alami bangun pagi dan memiliki tingkat energi serta produktivitas tertinggi di pagi hari. Jadi secara gampangnya morning lag itu bagi orang-orang yang punya energi lebih di pagi hari. Lalu untuk yang night owl ini adalah sebaliknya, orang-orang yang memiliki energi lebih di malam hari. Biasanya kalau kita temukan waktu kita malam-malam nih, antara mau tidur atau enggak, kita kan punya energi lebih untuk ngerjain tugas itu kan di malam hari, terus ada juga ya pagi hari. Nah, di sini kira-kira teman-teman ada nggak dari salah satu ini, atau mungkin ada teman-teman ada yang dimaksud dari night owl atau morning lag? Night owl. Ini saya morning lag. Keren, berarti bisa ini ya, ngejainnya pagi-pagi ya. Jadi bisa mengerjakan hal yang berat di pagi hari. Kalau dua-duanya apa namanya? Dua-duanya kebaduan laginya. Tapi memang umumnya
ada orang itu pagi sama malam. Jadi ada juga orang-orang yang di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah itu bisa mengerjakan hal yang berat. Jadi umumnya seperti ini. Oke, bisa dilanjut. Oke, baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan unpacking energi. Unpacking energi itu maksudnya bagaimana cara kita memulihkan energi yang terbuang. Oke, kalau saya dari fisik itu bisa jadi nutrisi atau olahraga. Nutrisi bisa dari makanan sehat atau ya kayak mengkonsumsi yang sehat-sehat lah. Terus olahraga rutin juga bisa memulihkan energi. Habis itu emosional, mengelola stres. Jadi kita kayak untuk bekerja itu jangan sampai yang stres banget. Ada ya kita terapin yang kayak tadi ini Pomodoro time, ini juga bisa mengurangi stres. Lalu habis itu kita ke mental, yaitu konsentrasi dan fokus. Lalu spiritual, tujuan hidup dan motivasi. Jadi kita hidup itu harus memiliki tujuan dan motivasi agar kita bisa mengetahui apa tujuan kita sebenarnya. Baik, saya akan melanjutkan. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, tadi kan udah dijelasin dari time management dan time energy. Sekarang adalah tabel perbandingan time management dan tabel energy management. Nah, untuk aspek pertama itu ada fokus. Di bagian waktu itu fokusnya itu mengatur jam, dan di bagian energi itu adalah mengatur daya. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek sumber. Pada bagian time, sumbernya itu adalah waktu. Waktu satu hari itu kan waktunya 24 jam, waktunya terbatas. Nah, untuk sumber yang energi itu ada fisik, mental, lalu emosional yang bisa naik dan turun. Untuk aspek ketiga adalah pertanyaan, kapan waktu itu dilaksanakan. Nah, untuk pertanyaan yang energi itu adalah kayak kapan kondisi keadaan terbaik kita dalam melakukan kegiatan itu. Nah, yang aspek terakhir adalah tujuannya di waktu adalah efisiensi tugas. Efisiensi tugas itu kayak selesainya harus tepat waktu gitu. Nah, yang tujuannya energi adalah performa terbaik pada tiap tugas. Itu seperti kayak hasilnya berkualitas gitu. Yang terakhir, apa sih hubungan manajemen energi dan manajemen waktu? Kenapa kita harus nerapin pembagian manajemen energi dan waktu? Yang pertama, kalau seandainya kita memanajemen waktu, tapi kita nggak manajemen energi, kita itu bisa ngerjain tugas itu tepat waktu, tapi tugas kita yang kita kerjakan itu nggak maksimal. Nah, kalau seandainya sebaliknya, kita manajemen energi, tapi kita nggak manajemen waktu, tugas kita itu maksimal, tapi kita ngerjainnya, ngumpulinnya itu terlambat jadinya. Nah, yang terakhir, manajemen waktu dan juga energi. Kalau semisal kita bisa manajemen dua-duanya, tugas kita itu bisa dikumpulin tepat waktu, dan kita itu bisa mengerjakan tugas itu secara maksimal. Oleh karena itu, kita harus bisa memanajemen waktu dan manajemen energi. Nah, segitu dulu sosialisasi dari kelompok kami. Terima kasih karena sudah hadir, karena sudah mau meluangkan waktunya datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok compiler. Hari ini kita akan sosialisasi audiens kita tentang time and energy management. Nah, time and energy management, kita bahas time managementnya dulu ya. Nah, time management ini tuh penting banget. Kenapa penting? Karena dengan time management kita memproses untuk merencanakan, mengkoordinisir, serta mengendalikan waktu supaya efisien gitu. Juga kita bisa memprioritaskan yang mana sih yang kita mau kerjakan dulu. Nah, pertama ada urgent. Yang pertama itu do, yang berarti butuh perhatian segera atau ya ini yang penting, terus juga mendesak. Seperti kayak misalnya tugas, terus deadline-nya jam 12 ini. Nah, terus non urgent, yang artinya ya udah ada jadwalnya, ini penting tapi nggak terlalu mendesak atau deadline-nya nggak deket lah. Juga ada delegate, yang mana nggak terlalu penting tapi mendesak, ya intinya deadline-nya udah deket tapi nggak terlalu penting-penting banget. Terus juga eliminate yang nggak penting terus juga nggak mendesak. Ya, lanjut. Selanjutnya
ada di perencanaan. Nah, perencanaan ini yaitu rundown time. Jadi kita itu sebelum melakukan sesuatu, kita harus melakukan to-do list apa aja yang mau dikerjakan hari ini agar tidak berantakan gitu loh. Jadi ngerjainnya secara urut. Lalu selanjutnya ada disiplin. Disiplin ini kita harus disiplin dengan waktu pengerjaan kita. Nah, ini ada salah satu teknik yaitu Pomodoro Time. Nah, teknik Pomodoro Time ini yaitu dengan mengerjakan dalam 25 menit. Lalu setelah 25 menit kita mengerjakan sesuatu, 5 menitnya kita istirahat. Nah, setelah istirahat kita lanjut lagi. Nah, untuk agar terbiasa dengan teknik ini, kita bisa mengulanginya dalam 4 kali. Jadi teknik Pomodoro diulangi dalam 25 menit, itu dalam 4 kali. Jangan lupa istirahatnya juga. Lalu selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini kita setelah melakukan seluruh kegiatan kita dari pagi hingga malam, kita harus melakukan evaluasi juga. Jadi agar kita tahu metode kita yang udah kita jalani itu apakah benar atau sudah pas di kita atau belum. Ya, untuk selanjutnya itu kakak-kakak tahu sendiri nih, tahu nggak sih apa fungsi dari energy management itu? Ya tahu. Nah, untuk fungsi dari energy management itu untuk memantau, mengatur ataupun memulihkan energi baik itu secara fisik, mental ataupun emosional agar tetap optimal dalam beraktivitas. Oke, baik, lalu kita lanjut di bagian energy management ini kan dibagi menjadi 2 ya, Kak. Yang itu yang pertama ada morning lark dan juga night owl. Sebelum itu kakaknya tahu nggak apa itu morning lark, apa itu night owl? Oke, nggak tahu. Jadi morning lark ini istilah untuk orang yang cenderung memiliki energi pas di pagi hari. Jadi kayak misalnya di waktu jam 5 sampai jam 10 pagi itu energinya melonjak banget di puncak untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berat seperti kayak ngerjain tugas maupun yang kayak sekedar lain bekerja dan lain-lain. Dan positifnya ini mereka bisa menyesuaikan dengan cocok dengan jam kerja umum gitu, kayak sekolah, kayak di kerja, di kuliah gitu. Dan untuk kelemahannya sendiri, untuk morning walk ini mereka gampang capek di malam hari sehingga mereka lebih susah untuk melakukan aktivitas malam. Terus untuk night owl sendiri mereka kebalikannya nih dari morning walk. Nah, jadi lebih aktif di malam hari sekitar mungkin jam 7 sampai tengah malam gitu, jam 12 baru mereka tidur. Nah, jadi mereka lebih suka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat itu di malam hari, lebih kreatif gitu pikirannya, dan mereka lebih produktif serta mereka merasa lebih baik aja. Terima kasih. Nah, yang kelima ini kita cari tahu nih gimana sih caranya memulihkan energi kita biar bisa efektif untuk mengerjakan tugas. Seperti yang kita tahu di sini ada 4, yaitu fisik, emosional, mental, dan spiritual. Nah, di fisik, cara kita memulihkan energi fisik kita itu bisa dengan menambah nutrisi kita dan juga olahraga yang rutin. Untuk yang emosional, kita bisa dengan cara mengelola stres. Jadi nggak boleh stres biar energi kita tuh nggak berkurang. Nah, untuk mental, kita bisa konsentrasi dan fokus. Dengan konsentrasi dan fokus, energi kita tuh bisa lebih tertata gitu. Nah, untuk yang spiritual, kita menentukan tujuan hidup dan motivasi sehingga untuk kedepannya energi itu bisa tertata gitu. Buat apa sih aku nata energi ini? Buat tugas apa sih aku bikin ini, gitulah intinya. Oke, yang selanjutnya aku bakal jelasin tentang perbedaan waktu sama energi. Yang pertama, fokusnya itu udah beda ya. Kalau misalnya time itu emang kita mengatur jam, waktu. Kalau energi kita mengatur daya dari energi kita. Sumbernya time dari waktu, energi dari energi kita. Pertanyaannya, kapan sih time itu untuk mempertanyakan kapan waktu yang cocok untuk kita melakukan kegiatan, kapan waktu yang efisien untuk melakukan kegiatan. Kalau misalnya energi, mempertanyakan kondisi apa kita pengen melakukan kegiatan, apakah lagi sedih, apalagi senang, capek, atau gimana.
yang untuk tujuan, kalau waktu untuk efisiensi tugas, kalau misalnya energi untuk performa terbaik pada tiap tugas. Untuk yang terakhir yaitu hubungan manajemen dan energi waktu. Contohnya itu kayak manajemen waktu tapi tanpa energi. Jadi kayak emang tepat waktu tapi nanti tidak berkualitas. Terus yang kedua yaitu manajemen energi tanpa waktu. Itu kayak performanya emang bagus tapi nanti akan terlewatkan waktunya. Nah, yang bagus itu kayak manajemen waktu dan juga energinya seimbang. Jadi kayak tugasnya bagus dan tepat waktu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin itu aja sosialisasi dari kita tadi tentang time and energy management. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Kak.